warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Ketekenan, Bapak Muhammad Yusuf SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Dwi Retnaningrum SPD, calon guru penggerak angkatan 11, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Jakenan yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jakenan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum acara dimulai kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala SMP Negeri 2 Jakenan. 4. Penyampaian materi. 5. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya acara ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Jakenan yang akan diwakili oleh Bapak Isman Hadi SPD. Kepada yang terhormat Bapak Isman Hadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad
Yusuf SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Janganan. Yang terhormat Ibu Dwi Retna Ningrum selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bihauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini. Yang kedua, sholawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bihauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah hari ini ada dinas luar sehingga tidak bisa mendampingi kita semua di kegiatan hari ini. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Retna Ningrum telah mau berbagi, melaksanakan diseminasi kepada kita semua, sehingga ilmu yang didapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak bisa menular atau bisa disampaikan ke teman-teman semua. Yang kedua, karena nanti diseminasinya adalah budaya positif, mari Bapak Ibu sama-sama kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Kalau tidak salah bahwa budaya positif itu nanti berawal dari nilai-nilai kebajikan universal yang akan dijadikan menjadi kesepakatan kelas, dilaksanakan sehingga menjadi budaya positif dalam satu satuan pendidikan. Mari kita sama-sama ikuti, kita pelajari, kita pahami, dan kita laksanakan di dalam tugas kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada CGP karena telah melaksanakan kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun untuk kita semua. Tolong nanti dikasih cakepnya. Kalau ada gunung, bolehlah kita naik. Kalau bermain bola, hormatilah wasit. Mari selalu berbagi praktik baik untuk melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sampailah kita sekarang pada inti acara, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Retna Ningrum SPD. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih Bu Marni selaku pembawa acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Pagi atau siang? Pagi menjelang siang. Walaupun waktunya siang, cuaca panas, tapi semangat kita harus tetap seperti pada pagi hari ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi
tentang diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif, penerapan budaya positif. Pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar ya apa itu budaya positif. Nah, baik, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sini itu tujuan kita ingin memunculkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi siswa itu mempunyai motivasi dalam dirinya, tidak hanya sekedar karena takut dengan bapak ibu guru yang Baik, saya lanjutkan, bukan karena motivasi eksternal melakukan sesuatu karena takut terhadap bapak ibu guru, tapi melakukan sesuatu itu muncul dari dalam dirinya mereka masing-masing. Kemudian dalam budaya positif ini ada konsep inti, konsep utama atau konsep inti disiplin positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep inti dari disiplin positif. Apakah kira-kira nanti setelah mendapatkan materi tentang disiplin positif, kita itu sudah menerapkan semuanya belum ya? Nah, nanti bisa bertanya di dalam hati Bapak Ibu, sudah belum saya melakukannya? Oke, untuk konsep inti yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya ini ada miskonsepsi. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kita selama ini sering ya melakukannya terhadap murid-murid kita. Miskonsepsi yang pertama tentang teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi kita itu seringnya guru itu yang mengontrol murid. Padahal setelah kemarin saya itu belajar tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu guru tugasnya menuntut, bukan menuntut apalagi mengontrol. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif bisa jadi penghargaan, motivasi. Apakah semuanya efektif dan memiliki manfaat? Mungkin iya dari motivasi eksternal siswa, tapi itu belum tentu bisa membentuk motivasi dalam diri siswa. Kemudian ilusi yang ketiga itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini biasanya kita seperti itu ya, anak-anak. Kan bapak ibu guru di sini itu lebih tua daripada kalian, ya kalian harus begini. Nah, kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini biasanya juga saya terutama ya sering mengkritik atau menuduh atau membuat murid itu merasa bersalah dengan harapan dapat menguatkan karakter mereka. Ternyata ini semua itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu, bukan kenyataan, hanya hanya ada di pikiran saya menginginkan seperti itu. Ternyata itu tidak efektif dalam pembentukan motivasi
dalam diri murid. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, bagaimana cara kita mengubah stimulus respon tadi menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya berubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap murid itu kebutuhannya beda-beda. Kita tidak dapat menyamaratakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu harus kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun siswa, Bapak Ibu. Siswa itu ya hanya siswa sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Kita itu tidak bisa. Kita meminta siswa harus seperti ini, seperti itu. Kalau mereka tidak ada motivasi dalam dirinya, mereka akan melakukan hanya karena terpaksa, disuruh gurunya, takut dimarahi gurunya. Nah, jadi ini semua nanti harus kita ubah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang atau kalah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, ini paradigma stimulus respon berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Kemudian untuk inti budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tadi ya yang disampaikan oleh Pak Isman, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja nilai-nilainya? Di sini, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini nanti disepakati bersama akan membentuk sebuah keyakinan yang nantinya menjadi keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, tapi ini ada beberapa yang saya ambil contohnya. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti Bapak Ibu semuanya sudah hafal ya. Profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian saya ambil juga dari IBO Primary Years Program atau PYP. Nilai-nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas. Dan yang terakhir saya ambil 9 pilar karakter. Nilai kebajikannya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini ada beberapa macam contoh nilai-nilai kebajikan yang mana nanti bisa kita terapkan dalam diri kita terutama dan juga diri murid-murid kita. Kemudian inti budaya positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia.
Nah, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar yang dimiliki, yang diinginkan pun juga berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan ditegur. Keempat, kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, murid-murid kita tentunya juga memiliki kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Kira-kira kita itu sudah bisa memberikan kelima-limanya ini belum, Bapak Ibu? Belum ya, karena tidak bisa lah kita mengakomodir segitu banyak keinginan siswa. Tapi pasti ada. Seperti contohnya ini, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima di sini ada dipedulikan. Banyak Bapak Ibu guru pasti memperlihatkan sikapnya, bagaimana kepeduliannya kepada siswa. Nah, di situ siswa walaupun tidak mengutarakan, pasti dalam hati mereka itu gini, Bapak Ibu, seneng ya saya itu dipedulikan sama Bapak Ibu. Saya ada kekurangan ini, tapi Bapak Ibu guru itu peduli sama saya, tidak membiarkan saya. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa kita berikan untuk murid-murid kita. Nah, kemudian yang keempat, untuk konsep inti budaya positif tadi, ada teori motivasi perilaku manusia. Ini saya ambil dari bukunya Diane Ghosh, Restructuring School Discipline, yang mana teori motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri siswa dan juga dari luar. Yang pertama itu motivasi manusia berperilaku, tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sepertinya banyak di anak didik kita ya, melakukan sesuatu yang penting saya itu tidak dihukum. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ini di dalam kelas biasanya Bapak Ibu memberi iming-iming, anak-anak yang bisa menjawab nanti dapat coklat, dapat permen. Nah, seperti itu. Tapi untuk keduanya ini, Bapak Ibu, itu hanya memunculkan motivasi dari luar diri siswa. Mereka melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu juga. Nah, bagaimana untuk yang motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, ayo bagaimana caranya kita sebagai guru bisa memunculkan motivasi intrinsik itu dalam diri murid-murid kita. Nah, ini tadi ya, yang pertama itu teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ini satu tingkat
atas yang tadi, yaitu orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang mempunyai motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam diri mereka masing-masing, bukan karena orang lain. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang berhubungan dengan motivasi eksternal dan internal tadi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Ayo, siapa yang biasanya seperti itu? Nah, kemudian yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sifatnya lebih terencana karena sudah disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga restitusi. Mungkin ini yang agak asing ya Bapak Ibu. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini juga baru saya dapatkan kemarin ketika mengikuti program guru penggerak ini. Ternyata melaksanakan restitusi itu menurut saya lebih efektif daripada kita memberikan hukuman untuk siswa. Karena restitusi ini nanti akan memunculkan motivasi intrinsik dari diri siswa, yang mana siswa mengetahui sendiri kesalahannya apa, kemudian mencari tahu solusinya sendiri dan bagaimana kedepannya akan memperbaikinya. Jadi menurut saya dari ketiga ini yang paling efektif sekali yaitu restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa kalimat. Silakan Bapak Ibu bisa ini tuh termasuk hukuman atau konsekuensi gitu ya. Yang pertama, mencatat 50 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira tindakan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, nanti kita lihat bersama ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali karena terlambat hadir di pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita cek. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, tidak boleh memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman. Membersihkan coretan spidol yang dibuat di meja tulis. Ya, oke. Dan yang terakhir, berdiri di bawah tiang bendera karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Mari kita cek bersama. Nah, tadi kita ada pendapat di kalimat yang kedua ya.
lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali karena terlambat hadir di pelajaran PJOK. Kenapa kok di sini jawabannya konsekuensi? Monggo Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat? Lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali karena terlambat hadir di pelajaran PJOK adalah konsekuensi karena satu yang digunakan adalah lari 3 kali pas pada pelajaran PJOK dengan alasan terlambat. Jadi anak sudah tahu kesalahannya terlambat di pelajaran PJOK dan konsekuensinya adalah lari 3 kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isman. Nah, ya, karena terlambatnya itu di pelajaran PJOK, jadi konsekuensinya lari itu masih sejalan. Kecuali kalau pelajaran matematika terlambat terus disuruh lari mengelilingi lapangan. Nah, dan ini pasti guru PJOK-nya juga sudah membuat kesepakatan. Nanti begini ya, kalau anak-anak ada yang terlambat masuk ke kelas PJOK, nah seperti itu. Baik, ini Bapak Ibu ya, yang pertama tadi hukuman, kedua konsekuensi, kemudian konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir hukuman. Oke, sudah lelah Bapak Ibu? Belum. Sepertinya ini terlihat agak mengantuk ini karena ini jam-jam rawan ya. Sudah jam 11 ini jam-jam rawan sekali ini. Baik Bapak Ibu, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Kita ini kesukaannya Pak Juli ini. Kita senam-senam sebentar lah. Moga Bapak Ibu bisa berdiri, kita senam sejenak, ngolat-ngolet karena tadi pagi juga sudah seharian mengajar di kelas ya. Oke, kita mulai. Nah, ya Bapak Ibu ya. Di
Ya. Tarik nafas dulu, lepaskan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. SMP Negeri 2 Jakarta, jaya, jaya, jaya. Ya, oke, lanjut ya, lanjut. Baik, sudah semangat goyang-goyangnya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk konsep inti budaya positif yang kelima, yaitu posisi kontrol guru. Duh, saya yang mana ya ini? Nah, posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang kelima posisi sebagai pemantau. Dan yang yang kelima posisi sebagai manajer. Kira-kira Pak Yuli yang mana Pak Yuli yang sudah diterapkan ini Pak Yuli? Sebagai teman. Oke, sebagai teman. Bu Ida, yang mana Bu Ida? Pemantau. Adakah yang menjadi seorang penghukum? Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai. Kadang-kadang kalau dibutuhkan. Oke, ini 5 posisi kontrol guru. Bedanya apa toh? Nah, ini yang pertama tadi sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hati-hati Bapak Ibu, walaupun menurut kita hanya berbicara, tapi itu bisa dikatakan sebagai hukuman ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu kamu yang paling akhir. Nah, kata-kata itu dilakukan dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, menunjuk, menghardik. Nah, sepertinya di sekolah kita aman, tidak ada yang seperti itu, semuanya berteman ya dengan murid-murid kita, saling menyayangi. Ini untuk posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat terasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa terjalinnya hubungan baik antara guru dan murid. Nah, negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tentunya murid akan ketergantungan dengan guru tersebut. Kalimatnya biasanya seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid.
sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu tadi kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini posisi kontrol yang kedudukannya paling tinggi. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah berarti tadi dari Pak Yuli sama Bu Ida tinggal satu tingkat lagi untuk menjadi manajer. Biasanya kalimat yang digunakan yaitu apa yang kita yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi seorang manajer ini membantu siswa, membantu murid yang mempunyai masalah untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kita hanya menuntun, mengarahkan. Seperti itu. Ini untuk posisi kontrol guru. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu dari 5 tadi? Apakah pembuat merasa bersalah? Kita cek bersama. Jreng-jreng. Oke, tepuk tangan dulu. Betul ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Kita cek bersama. Oke, betul. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Oke, nah sudah betul ini berarti sudah bisa diterapkan ini manajernya. Ayolah lakukan demi ibu, teman. Oke, tepat sekali. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kari siji apa ya? Apa tadi? Bu Ida tadi? Iya betul sekali. Pemantau. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang hebat di sini ya. Nah, berarti nanti sudah tahu. Oh, penghukum saya tidak boleh melakukan. Manajer harus. Oke. Nah, kemudian untuk yang keenam, budaya positifnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bapak Ibu semua di sini sudah menerapkan kesepakatan kelas biasanya kalau untuk wali kelas itu bersama dengan kelasnya membuat kesepakatan kelas di awal semester. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mengaku mata pelajaran juga setiap awal pembelajaran pasti membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama siswa. Nah ini prosedur pembuatan keyakinan kelasnya, yaitu orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Kemudian menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Kemudian melakukan umpan balik. Hasil diskusi disimpulkan, poster dirancang untuk kesepakatan. Hasil rancangan poster disampaikan, rancangan poster dievaluasi. Kemudian
Konsekuensi jika ada kesempatan yang dilanggar perlu diputuskan. Nah ini ya, kalau kita sudah membuat kesepakatan biar sama-sama melaksanakan dengan baik, kita buat konsekuensinya bersama. Kemudian sebelum keyakinan kelas itu disosialisasikan, kita evaluasi dulu kesepakatannya. Setelah semuanya sudah, kemudian hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa disosialisasikan. Nah Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah di awal pembelajaran ya, membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Monggo bisa disaksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Tapi kalau tata tertib, yang pernah? Nah, kalau tata tertib itu kita gunakan dulu. Zaman dulu itu pasti sekolah punya tata tertib, kelas ada tata tertib. Tapi sekarang kalau tata tertib dulu kan kesannya beda-beda. Tidak boleh rambutnya panjang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan merusak. Kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih ke arah yang positif. Jadi dari tata tertib yang kalimatnya negatif kita ubah ke kalimat yang positif. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan, tapi dalam bentuk keyakinan. Kenapa toh harus membuat sebuah keyakinan? Supaya karena dengan keyakinan ini kalian nanti akan meyakini dalam hati apa saja yang kalian yakini, apa saja yang kalian sepakati, sehingga kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keyakinan yang kalian miliki. Nah, jadi nanti di sini kita membuat keyakinan kelas bersama untuk pelajaran bahasa Jawa. Nanti anak-anak mendapat kesempatan, setiap anak semuanya punya kesempatan untuk menuliskan keyakinannya masing-masing. Nah, setelah nanti keyakinannya ditulis, kita datang bersama di depan, lalu kita nanti sepakati bersama. Bagaimana toh membuat keyakinan dalam kalimat yang positif itu? Berarti punya contoh. Kalau dulu tata tertib itu ada tata tertib yang bilang begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di situ ada kata-kata tidak. Yang mana tidak itu kalau kita asumsikan itu negatif. Nah, dari kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa kita buat keyakinan dalam bentuk positif. Contohnya seperti ya, bisa bakar sampah pada tempatnya. Kemudian bisa juga jagalah kebersihan. Kemudian kalau anak-anak mana tidak boleh mencontek, kata-kata tidak boleh mencontek bisa kita ubah ke dalam positif menjadi jujur. Karena kalau tidak mencontek berarti tandanya kalian ada jujur. Oke, sampai sini pada nanti semuanya memberikan pendapat keyakinannya seperti apa, itu ya. Nah, di sini nanti mereka akan membagikan sticky note ya. Kalian bisa menuliskan keyakinan kalian di sticky note ini. Kemudian nanti ditempelkan di papan keyakinan kelas bahasa Jawa 9G. Saya
Oke, itu tadi praktek keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak di pembelajaran bahasa Jawa. Dan itu setiap awal pembelajaran, jadi setiap minggunya akan kami refleksi lagi, kami evaluasi lagi apakah ada yang mau ditambah atau tidak. Jadi setiap pembelajaran nanti akan ada keyakinan kelas yang baru. Nah, Bapak Ibu, untuk yang terakhir di inti dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit asing ya mendengar kata-kata ini, segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman dan konsekuensi itu untuk menebus kesalahan yang sudah dibuat. Melakukan A, hukumannya A. Nah, seperti itu. Tapi untuk restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, di sini ini bentuknya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita ulas satu persatu. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang sukses. Biasanya dalam menstabilkan identitas itu kita menggunakan kata-kata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi waktu kita membantu siswa untuk menangani atau mencari solusi masalahnya, kita stabilkan dulu. Ya, stabilkan dulu mungkin emosinya atau apapun itu dengan kita memakai kata-kata yang seperti itu tadi. Jadi anak itu tidak merasa salah, tidak merasa sendiri. Dengan nanti emosinya sudah stabil, kita bisa menuntun anak untuk mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti ini kata-kata yang biasa digunakan kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi walaupun tadi kita di pertama sudah menstabilkan identitas anak, tidak langsung menyalahkan tapi juga tidak membenarkan, kita membersamai anak. Kemudian kita tetap memvalidasi kalau tindakannya itu ya salah, tapi tidak langsung menghardik kamu itu salah seperti itu, tidak, tapi menggunakan kalimat yang lebih positif seperti ini. Kemudian restitusi terakhir ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini anak belajar untuk mencari solusi dan
memperbaiki nanti kedepannya saya itu akan seperti apa. Untuk kalimatnya biasanya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini tadi konsep dari segitiga restitusi, yang mana kita sebagai seorang guru itu tidak langsung menghardik siswa ketika siswa membuat kesalahan dan langsung memberikan hukuman atau konsekuensinya. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid dengan cara melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi murid benar-benar tahu apa yang diperbuat, apa kesalahannya, tahu apa keyakinan yang sudah dilanggar, dan mencari solusi sendiri. Oh, saya akan berbuat ini Bu untuk memperbaikinya. Dari situlah nanti motivasi internal dari diri murid akan terbentuk, dan kesalahan yang sudah terjadi tidak akan dilakukan kembali. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin juga saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada murid. Ini disclaimer ya, ceritanya tidak nyata, tapi nanti ketika kita mendapati masalah yang seperti itu, kita sudah tahu restitusi seperti apa yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, itu tadi
contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi dari situ anak-anak bisa menggali motivasi internalnya, jadi mengetahui kesalahannya apa, solusinya seperti apa, dan memperbaikinya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, demikian itu tadi konsep inti dari budaya positif yang saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu di sini mempunyai pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya beri waktu untuk bertanya, Bapak Ibu. Silakan, mau bertanyanya tentang apa? Pak Tulus mau? Oh enggak, Pak Tulus. Terima kasih Bu Retno, calon JGP Angkatan 11 Kabupaten Pati dari SMP Negeri 2 Jagenan. Ya, disebutkan tadi itu kan kalau tidak salah saya menangkap ada kata-kata tidak boleh merasa atau siswa itu bersalah. Okay? Katanya tidak boleh. Misalkan kita ketemu terus ada yang anak salah, terus kita tidak boleh misalkan berbicara atau menekan psikologi anak dia tidak boleh bersalah. Tapi kemarin ketika Pak Yusuf itu bercerita, itu kan intinya kalau saya menangkap seperti ada kasus, terus Pak Yusuf itu kan memanggil anak, terus gini-gini cerita, kayaknya anak tersentuh. Kemungkinan saya kok artinya juga merasa bersalah. Tapi saya juga masih tidak masalah, karena pada waktu itu kan Pak Yusuf belum GP. Nah, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, memang kalau merasakan anak nanti merasa bersalah kurang bagus nih secara psikologis. Tetapi saya pernah melihat video di Cina nih. Jauh saya ke sana itu tiketnya mahal. Pas kamu sudah pulang ya? Mau dilanjutnya kan? Boleh. Supaya anak-anak mungkin nggak merasa bersalah, tapi mungkin juga ada rasa bersalahnya. Dia itu pada waktu pembelajaran dia menampilkan semua pekerjaan orang-orang tuanya. Ada yang kuli bangunan, ada yang mungkin tukang kasar-kasar, yang intinya mungkin mau menampilkan ke anak supaya dia tahu rekasane orang tua itu seperti apa. Jadi anak-anak itu bisa tenuh dan bisa sekolah dengan tekun dan secara siap dan terangan gitu, Bu Retno. Itu pertanyaannya, apakah itu juga bagus merasa membiarkan anak merasa bersalah? Tapi kalau di JGP kan katanya tidak boleh gitu, atau ribut. Mungkin salah tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tulus. Pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi, dari Cina dibawa-bawa. Saya belum pernah ke Cina, Pak. Oke, sebelum mungkin saya menanggapi dari Pak Tulus, ada Bapak Ibu yang mau menanggapi tadi pertanyaannya dari Pak Tulus? Atau kalau enggak nanti saya terus nanti minta tolong ditambahi gitu ya. Oke, Pak Tulus, yang pertama tadi kan tidak boleh membuat anak merasa bersalah gitu ya. Bukan, Pak, tapi tidak boleh menghardik anak. Jadi kalau anak berbuat salah, jangan langsung kamu itu salah, jangan langsung ditunjuk gitu. Tapi kita ajak ngobrol bareng tadi, menerapkan segitiga restitusi. Tadi di penerapan restitusi saya juga menyalahkan anak kok. Ya, kalau tindakannya itu salah, merugikan orang lain, tapi dengan kalimat yang lebih lebih halus lah, ya, tidak langsung menghardik. Karena apa? Kalau kita menghardik anak, menghardik siswa, itu benar Bapak Ibu, psikologisnya pasti akan terganggu, mentalnya, dan itu akan membekas sampai kapanpun. Contohnya mungkin kita lah dulu waktu kecil dibentak orang tua, dibentak guru kita, sampai sekarang pasti masih ingat,
guru itu loh dulu waktu ngajar saya itu sukanya bentak-bentak, marah-marah, itu pasti. Nah itu yang kita hindari, bukan kok terus tidak boleh membuat siswa merasa bersalah. Nah kalau kita tidak boleh membuat siswa merasa bersalah, nanti mereka tidak belajar, Mbak. Tapi bagaimana caranya? Nah itu tadi ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Itu yang pertama Pak Tulus. Untuk yang kedua tadi, membuat merasa bersalah orang tuanya sudah kerja banting tulang gitu ya. Kalau menurut saya gimana ya, boleh-boleh saja, tapi dengan kita juga memberikan motivasi. Tidak terus mesake itu orang tuamu sudah kerja banting tulang, jadi kuli, jadi ini, kamu di sini kok tidak mau belajar. Nah, tapi motivasi kita memberikan motivasi yang lain selanjutnya, jangan hanya berhenti di situ. Nah, kamu gimana tuh sudah melihat orang tuamu seperti itu? Silakan belajar yang rajin. Kamu harus bisa menunjukkan kalau usaha orang tuamu itu tidak akan sia-sia. Jadi anak tidak hanya membuat tidak hanya merasakan rasa bersalah, tetapi juga dia akan memikirkan, oh iya saya harus seperti ini nantinya. Seperti itu. Bagaimana Pak Tulus? Ada yang mau ditanggapi lagi? Oke, jawaban Bu Retna bagus sekali. Dia karena sudah CGP, beda dengan saya. Nanti Pak Tulus kan juga calon belum CGP. Calon CGP. Nah, gini ya. Iya. Kalaupun itu memang betul, setiap kali anak melaksanakan misalkan membuat kesalahan ataupun apa, memang ada baiknya kita serasa seperti teman. Tetapi kalau itu pun kesalahan sudah berulang-ulang, apalagi kita siswa kita kan backgroundnya itu kan beda-beda. Karena menurut saya manusia itu kan isinya tidak manusia tidak sifatnya. Kita punya hewan di sana, kita punya setan, kita punya manusia, kita punya malaikat juga. Yang namanya manusia nggak mungkin kita jadi malaikat terus. Seperti itu tadi, hatinya lembut terus, dirdem-dem terus. Tapi kan memang dalam pembelajarannya kan memang harus seperti itu. Enak, gak apa-apa. Neng sesok jangan diulangi lagi. Nek kalau seperti bisa itu terus, ingin tok markotok. Terus lagi satu, mumpung saya masih ingat ini pertanyaan. Nek tadi tidak usah ditanggapi, yang ini boleh ditanggapi. Okay. Mungkin yang lain juga boleh. Katanya kan harus seperti kesepakatan kelas tadi kan, harus ada kata-kata tidak boleh. Ya. Memang betul seperti itu untuk meyakinkan anak budaya positif. Tetapi dari dulu ya, setiap anak ujian, anak-anak SD tes atau asesmennya itu masih menggunakan tanda silang. Padahal itu sekolah SD kan dasar sekali. Apakah itu tidak termasuk keyakinan kelas? Disuruh memilih yang benar tapi pakai tanda silang. Itu jawabannya bagaimana? Apakah itu tidak mengawali psikis anak atau enggak? Terima kasih Bu Retna. Oke, baik, terima kasih Pak Tulus. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dari Pak Tulus tadi? Monggo. Mungkin Pak Isman menyampaikan pendapatnya terkait tadi loh Pak. Silang pada pilihan ganda, apakah tidak akan mempengaruhi keyakinan anak yang positif tadi? Nah, begitu. Monggo Pak Isman. Kita awali pada konsep keyakinan kelas ya. Konsep keyakinan kelas itu kan sebenarnya tidak boleh menggunakan tidak. Ya, konsep itu harus kita pakai. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh digunakan. Yang kita gunakan adalah misalnya saya siap membuang sampah pada tempatnya. Itu konteksnya secara psikis itu lebih memotivasi ke arah yang lebih baik, tapi motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu yang baik itu levelnya lebih tinggi.
Yang kedua, masalah mengerjakan soalnya. Itu kan di situ kan tertulis, di atasnya pasti tertulis tata tertib mengerjakan soal. Nah, kalau kita kembali ke konsep tata tertib, pasti aturannya tidak boleh. Itu satu. Makanya timbullah keyakinan kelas nanti akan berkembang menjadi budaya positif, lahirlah kesepakatan bersama. Nah, perihal menggunakan tanda, ingat itu kan hanya sebuah tanda. Nanti image tanda itu kan kita yang membuat. Masalahnya Pak, kita kalau koreksi soal, kalau salah pasti disilang. Ya benar. Konteks itu yang harus kita rubah. Saat kita menjumpai mengoreksi soal itu salah, jangan disilang, tapi berilah tulisan jawaban yang benar. Misalnya, kapan perang Pangeran Diponegoro terjadi? Isinya ditulis 2035. Kita jangan silang. Tulislah keterangan perang Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Itu. Jadi konteks tanda silang itulah yang harus kita rubah. Kita sebagai pendidik, paradigma baru pembelajaran adalah menghamba pada murid, kebutuhan murid kita yang kita penuhi. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Islam. Bagaimana Pak Tulus? Itu hanya sebuah tanda ya. Dan di atasnya masih ada kata-kata tata tertib. Nah, gitu. Sudah ya Pak Tulus ya? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah itu ada refleksi. Nah, mari kita refleksi bersama kegiatan kita pada siang hari ini. Di sini saya ada beberapa kalimat tanya yang silakan nanti Bapak Ibu bisa utarakan. Yang pertama, hal baru apa yang dapat merubah paradigma saya yang sudah saya dapatkan? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang ketiga, peran posisi kontrol seperti apa yang selama ini saya lakukan dan apa rencana setelah mengikuti sesi ini? Dan yang keempat, apakah saya selama ini pernah melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Monggo Bapak Ibu, mungkin untuk refleksi yang pertama dulu, hal baru apa yang dapat merubah paradigma saya yang sudah saya dapatkan dari sesi diseminasi siang ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan pendapat? Mungkin Bu Is atau Bu Ermi? Monggo Bu Ermi boleh memberikan pendapatnya. Hal baru apa yang dapat merubah paradigma saya yang sudah saya dapatkan? Pastinya hal baru tentang disiplin positif ya Bu, tentang keyakinan keras yang mungkin akan saya terapkan kepada anak didik saya supaya pembelajaran yang ada di kelas menjadi lebih terkontrol. Baik, terima kasih Bu Ermi. Alhamdulillah ya, kalau apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu untuk nanti diterapkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Silahkan Bu Dia, bisa diutarakan bagaimana tadi perasaannya setelah mengikuti sosialisasi ini tadi. Perasaannya senang sekali mengikuti sesi ini karena mendapatkan pengetahuan yang baru tentang menghadapi siswa yang mempunyai kesalahan. Kita sebagai guru harus dengan posisi manajer. Terima kasih Bu Dia. Oke, kemudian yang ketiga, peran posisi kontrol seperti apa yang selama ini saya lakukan dan apa rencana setelah mengikuti sesi ini? Monggo Pak Yuli memberikan pendapat. Yang ketiga, Pak Tulus, Bu Ida atau Bu Penny mungkin?
Bagus, oke. Terima kasih, Gih. Nomor 3, Gih. Peran posisi kontrol seperti apa yang selama ini saya lakukan? Saya lebih condong ke teman, Bu. Mungkin karena anak-anak sini kalau kita memposisikan kita sebagai teman, maksudnya ke hati, sering emosi. Dan apa rencana setelah mengikuti tes ini? Ya, semoga saya bisa melaksanakan dan bisa naik ke manajer tadi. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, semoga semuanya bisa setelah ini melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, apakah saya selama ini pernah melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pernah Bapak Ibu? Pernah, ya. Pasti hukuman dan konsekuensi pernah kita lakukan. Restitusi bagaimana? Sudah ada yang pernah melaksanakan? Loh, mungkin Pak Isman ya yang sudah menjadi guru penggerak ya sudah pernah ya. Maka Pak Isman boleh membagikan pengalamannya. Restitusi untuk melaksanakannya itu kan ada 3 tahapan. Tetapi menurut pengalaman saya itu bisa dilaksanakan dalam kondisi guru atau pendidik itu dalam kondisi stabil dulu. Makanya kalau kita masuk kelas itu usahakan kondisi psikis kita itu dalam kondisi normal atau dalam kondisi standar atau dalam kalau kita kategorikan 0. Jadi saat masuk kita 0. Jadi saat kita menjumpai anak melakukan kesalahan, 3 langkah restitusi tadi bisa kita laksanakan dengan catatan kesepakatan kelas sudah kita tentukan terlebih dahulu, nilai-nilai kebajikan universalnya sudah dipahami, konsekuensinya sudah ada, baru kita bisa menentukan langkah penyelesaian masalah dari anak, membangkitkan motivasi intrinsik anak untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isman. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Semoga nanti kita, terutama saya juga masih belajar dalam menerapkan restitusi ini. Semoga nanti untuk kedepannya ketika kita mendapati siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan restitusi tersebut. Karena memang susah Bapak Ibu, apalagi mengontrol emosi ya. Biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita sudah memburu emosi. Nah, apa meneh arep restitusi, wis ora iso kayak gitu. Nah, semoga nanti setelah ini kita bisa menerapkannya sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak sehingga menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi. Begitu, terima kasih yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian acara diseminasi budaya positif hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.